Baik, selamat pagi. Hari ini kita masuk pada kategori aba-aba lari maju. Jadi ada penekanan di situ. Lari maju. Untuk perintahnya adalah jalan, karena gerakannya berjalan. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam konteks tersebut? Pertama, sikap lari. Kalau dari juknis itu tangannya mengepal ya. Dimulai dengan sikap lari. Dan habis itu tangan seperti 1, 2. Seolah lagi, sikap lari 1, 2. Sikap lari 1, 2. Atau 1, 2. Lebih condong 45 derajat tidak apa-apa. Kenapa Pak? Tujuannya tangan harus ke depan supaya kompak. Karena yang kita bawa pasukan yang banyak, ritme harus diatur, tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan. Jika terlalu pelan nanti ngantuk. Setelah atau selepas kita memberikan aba-aba sikap lari, maju, jalan 1, 2. Lalu gerakan selanjutnya adalah langkah kaki kiri ke depan, ya, dengan diikuti dengan badan condong. Sikap lari 1, 2. Lari, maju. Saya ulang lagi. 1, ya, supaya kompak. Karena ada nanti yang nanamnya cepat, ada yang nanamnya lama. Jadi kita sepakati sikap lari. Lari, maju 1. Jalan, angkat paha. Hop 2, hop 3. Saya ulang lagi. Sikap lari. Lari, maju. Jalan. 2, 3. Baik, masuk aba-aba lari. Lari, jalan. Nah, jadi ingat kasih babanya harus, penekanannya harus jelas. Lari, jalan, apa pesertanya tidak akan mengerti secara verbal. Jadi harus penekanan. Lari, jalan. Lari, biarkan mereka menyerap dulu. Oh, lari. Langsung kasih perintah, jalan. Baik, berarti dalam posisi ini adalah kita lakukan gerakan maju jalan. Maju jalan pertama ke bawah. Jadi buka dulu, set, prak, baru tangannya 45 derajat bagian depan maupun bagian belakang. Oke, jadi kita sudah sepakati bahwa maju jalan harus buka dulu, ya, 90, 45, telapak teriak dari depan, badan lurus, jantungnya set, ya, set, prak, ya, lari, maju, ya, ulang lagi, langsung dari posisi berjalan dulu, ya, ini jalan, lari, maju, jalan, baru terjadi gerakan lari. Yang penting pertama itu Anda melakukan gerakan tinggi dulu. Pak, kenapa harus tinggi waktu awal? Supaya terjadi kekompakan. Sehingga gerak lanjutnya ke depan tidak harus tinggi, yang penting kompak. Menyesuaikan dengan energinya dan jarak Anda melakukan gerakan lari itu berapa meter, berapa ratus meter, berapa kilo. Karena dalam fungsi gerakan ini adalah bagaimana suatu barisan itu terlihat kompak. Baik, masuk penampang samping biar Anda lebih jelas. Pak Bayu akan melakukan step by step lebih slow motion lagi. Bukan slow motion gerakannya, tapi lebih pada intensitasnya Pak Bayu turunkan. Anggap saja Pak Bayu sudah melakukan gerakan berjalan. Ini posisinya Pak Bayu laju, tidak berjalan tapi laju. Laju itu seperti gerakan berlari, mau yang seperti ini ataupun yang menyesuaikan dengan waktu Anda berlatih. Semakin lama semakin tempo akan cepat. Mari maju. Jalan.
langkah biasa, jalan 1, buka 90 derajat, jatuhkan, lalu langkah lengan 45 derajat, dan berjalan seperti biasa. Ulangi lagi. Dari penampilan samping sudah terlihat, kita mainkan ke depan. Anggap sudah jalan ya. Sikap lari maju, jalan, langkah biasa, jalan 1, 2, 3, dan seterusnya. Selesai. Oke. Baik, kita masuk kategori Anda melakukan sikap lari maju, jalan, Anda berlari, lalu melakukan gerakan henti. Wah, ini biasanya nanti akan terjadi efek domino di barisan belakang. Jadi posisinya biasanya ya, ini dilakukan untuk posisi berganjal. Jadi wah, jaraknya terlalu jauh, kalau jalan terlalu lama diambil sikap lari. Nah, hentinya biasanya jarang henti, jadi lari ke jalan baru henti biar kelihatan smooth. Tapi kalau sudah terlatih bisa dilakukan lari, sikap lari, maju jalan, lalu dilakukan gerakan henti. Oke, kita coba. Jatuhnya kaki kiri ya, sama sikap awal, sikap lari maju, jalan, henti, gerak. Ulangi lagi. Pak Bayu mempermudah dengan memberikan aba-aba jatuh kaki kiri. Jadi kalau melakukan gerakan usahakan seluruh pasukan juga mengangkat kakinya tinggi. Jika ada salah satu orang yang tidak mengangkat kaki tinggi, ritme ketukan akan berubah, akan terjadi banyak suara kayak sejenis kuda berlari. Ya. Ada stereo ya, mono dan stereo seperti itu. Ada 2 suara. Sikap ya, sikap lari maju, jalan. Ini Pak Bayu berlari tapi kakinya tinggi ya. Henti, gerak, tutup tangan rapat, sikap sempurna, buka kaki 45 derajat. Demikian. Langkah merdeka dilaksanakan atas perintah maupun petunjuk dari komandan. Jika kontur perjalanan itu susah dilalui dengan langkah yang sistematis, lalu perjalanan jauh melewati sungai atau seperti apa. Jadi kita sebagai komandan harus mengetahui kemampuan atau kondisi fisik dari anak buah kita atau pasukan kita. Jadi proses antara berangkat dan sampai dengan lokasi selamat semua tanpa ada cedera yang berarti. Jadi ini proses kebijaksanaan dari komandan dalam mengambil keputusan. Jelas ya? Terima kasih. Masuk kategori ganti langkah. Kapan ganti langkah itu dilakukan? Ganti langkah dilakukan saat terjadi gerakan yang tidak sesuai dari sektor lengan maupun tungkai. Jadi 10 orang, 1 sampai 2 orang ataupun 5 orang gerakannya tidak sesuai, maka dilakukan ganti langkah supaya dalam pergerakan menjadi sinkron. Jadi yang bakongnya jadi normal, yang barisan 6 itu pakai kanan, dia pakai kiri sendiri, membedakan kita pakai ganti langkah supaya gerakannya sama. Oke, sama
kita lakukan gerakan berjalan dulu ya, seprak itu. Jadi memang sedikit agak aneh Pak Bayu memberikan praktek atau pelaksanaan terkait apa-apa. Tapi itu saya rasa efisien untuk dilakukan sekarang. Kenapa harus seprak? Kenapa nggak pakai kabel lain? Silahkan bagi seorang pengajar untuk memodifikasi dari hal yang rumit sehingga mudah untuk dipahami. Setiap individu mempunyai cara yang masing-masing. Baik, kita mainkan. Ganti langkah, jalan. Ganti langkah, jalan. Ganti langkah, jalan. Gerakan kalau jatuh kanan mungkin ya. Tapi Pak Bayu mencoba, kita belajar dulu ya kaki kiri jatuhnya biar sepakat. Nanti kalau sudah ahli boleh pakai kanan kiri. Kalau sudah latihan 1 tahun itu udah satu sama lain antara pasukan maupun dengan komandan itu udah satu persepsi. Jika masih awal kita gunakan yang kita sepakati dulu. Jadi monggo dikoordinasikan. Ganti langkah, jalan. Selesai. Masuk kategori berhimpun. Aduh, gimana ini berhimpun ya? Jadi mungkin nanti ada banyak pertanyaan terkait berhimpun. Pak, ini susah ya. Jika Anda tidak bisa melakukan dalam formasi yang banyak, kita cukup bisa menjelaskan secara verbal, disertai dengan gambar di papan atas. Nanti kita bisa dimasukkan, bisa running text maupun. Baik, berhimpun ditujukan untuk memberikan arahan pada pasukan. Jika posisinya, contoh, ada bola hilang, silakan cari. Setelah setengah jam ternyata bolanya nggak ketemu. Perhatian, berhimpun. Apa yang perlu dilakukan si pasukan jika mendengar apa tersebut adalah menghadap ke arah sumber suara atau ke komandannya yang memberikan perintah tersebut. Berhimpun. Contoh saya tadi tali sepatu atau seperti apa, berhimpun dengan dari sana. Otomatis saya menghadap sana dengan siap-siap. Lalu selepas semua anggotanya dengar, maka seorang komandan itu harus mempunyai vokal suara yang jelas, volumenya harus keras. Berhimpun, ada penekanan. Sudah siap-siap semua pasukannya. Mulai, Pak, berapa meter jaraknya? Sebenarnya kita bicara meter itu juga susah karena ke bawah meteran saat baris. Ingat ya, jarak antara anggota dan komandan itu rentang 3 meter sampai 4 meter. Bisa pakai langkah, kalau tungkainya pendek pakai 4 langkah setengah, kalau tungkainya panjang bisa pakai 3 langkah maupun 3 langkah setengah. Ya, 1, 2, 3 seperti itu. Ingat, posisinya adalah membuat huruf U. Loh Pak, kenapa harus huruf U? Supaya arahan dari komandan itu voice, pepandangan itu bisa menjangkau seluruh pasukan berada di belakang. Jika kondisinya anggotanya banyak, terlalu dekat, otomatis bagus tapi ngomongnya pelan. Jika kondisinya ini terjadi apabila lingkungannya terlalu kecil. Jika ada sedikit lahan, jadi kita kondisikan 3-4 langkah di sini. Kenapa melengkung? Supaya pandangan dari anggota itu bisa langsung melihat dari mulut maupun verbal dari seorang komandan tersebut. Nah, habis itu apa yang dilakukan? Sikap lari. Jadi berkumpulnya dalam posisi tadi. Berhimpun. Saudara, mulai. Ya, 1, langsung
Ini nanti berkumpul semua itu. Biar kompak, ya derap langkahnya disesuaikan. Jika ada putri, ada putra, ternyata ada perbedaan kekuatan, ya yang putra untuk melemahkan tanamnya, saya putri diusahakan untuk angkat tinggi, sehingga derap langkahnya terjadi ketukan yang sinergi. Prak, set, prak, set, prak, set, prak. Salah satu nanti penjuru di poros bagian kanan ataupun tengah, biasanya si poros kanan bagian belakang. Poros kanan bagian belakang atau akan memberikan instruksi lurus, set, ya, lurus, jatuh kiri, lurus, hop, hop, siap. Terjadi gerakan istirahat. Kenapa harus istirahat? Karena ada arahan gitu loh. Saat instruksi tersebut selesai, sering kan kita bicara tanpa penghormatan bubar jalan. Itu lebih kepada non teknisnya, tapi lebih baiknya seperti ini. Jika sudah berimpun memberikan arahan, komandan sudah selesai, si peserta anggap Pak Boy sebagai peserta adalah melakukan siap-siap. Ya. Komandan bilang, bilang kamu untuk bilang selesai. Melakukan sikap siap, lalu balik kanan untuk menjalankan aktivitas kembali sesuai dengan arahan dari komandan. Demikian. Baik, kita adakan suatu analisis gerak terkait berkumpul dan berimpun. Jika berimpun tadi arahnya U, berkumpul posisi bersama. Untuk gerakan Pak nanti hentinya bagaimana? Siapa memberikan instruksi henti? Henti itu dikatakan, diucapkan oleh pasukan bagian kiri belakang. Kiri belakang, berarti kalau ini porosnya kanan, hadapnya depan sana. Berarti kiri belakang menyampaikan apa-apa berupa lurus. Sampai verbal itu, yang poros itu akan melihat kanan dan melihat depan bahwa posisinya sudah lurus. Berapa detik Pak orang dinyatakan lurus? Ya tergantung barisan itu sudah lurus atau belum. Kalau tidak terlatih ya disepakati bersama bahwa posisi berkumpul itu membutuhkan contoh ya Pak. Karena namanya pembelajaran, nggak perlu berkumpul dalam posisi jauh. Cukup kita sepakati mencar, berpencar. Kita hitung contoh 1, 2 sampai 10. Jika sudah 10 selesai tidak selesai, untuk dilakukan instruksi dari pojok paling kiri, pasukan paling kiri bilang lurus. Oh ternyata ada yang sudah lurus, ada yang belum lurus, dengan jarak berupa ya seolah-olah kita memperkirakan tidak perlu lencang, tapi jarak kita itu antara satu dengan yang lain. Saf terdepan melakukan seperti bayangannya, shadow berarti tidak pure Anda melakukan lencang, bahwa jaraknya antara lengan Anda tempel dengan lengannya si pasukan berada di kanan. Yang belakang jaraknya sekitar 1 lencang tambah 2 kepal, 1, 2. Tapi shadow itu imajinasinya main. Setelah kondisinya sudah disepakati, oh dari ini hitung nih 1, 2, oh 8 lagi, 7, oh 3 lagi, 8, 9. Poros akan bilang lurus. Ya, jadi posisi tersebut adalah kode di mana si pasukan berkumpul bersama. Demikian petunjuk posisi berkumpul. Kategori berkumpul posisi berbeda. Jika saudara mahasiswa maupun para pengguna praktek pelaksanaan pasukan baris berbaris, biar enak adalah saf itu posisinya seperti orang melakukan ibadah sholat itu, saf, sof, ya posisinya sof. Tapi kalau dalam
belanja itu layaknya antrian beli tiket. Jadi posisinya kita mengekor seperti ular di belakang. Jadi pimpinan poros kita ada di depan. Pak, bagaimana untuk jaraknya? Jarak satu sama lain adalah sama. Jika saya posisi terdepan, saya posisi tengah, ada 3 banjar di belakang, 3 kepala ekor ular di belakang. Dan ini kepala ekornya di sana. 1, 2. Gerakannya adalah Anda melakukan gerakan itu shadow juga, ya, rencana. Ya. Jadi lurus, set, selesai. Ya. Jadi waktu berkumpul Anda posisi berlari, lurus, ya. Lurus. Waktu kaki rapat sudah dalam posisi lurus. Yang depan posisi lencang dengan nempel. Contoh ini adalah depan saya, ya, jaraknya sekitar 2 kepal dari bahunya. Udah, ini sudut ini dipakai acuan untuk barisan yang lain, sehingga barisan itu akan terlihat rapi. Ke belakang jaraknya 2 kepal, di samping kanan jaraknya nempel. Terus posisinya bagaimana Pak? 1 banjarnya, biar mudah dikoordinasikan, menyesuaikan dengan kontur jalan. Jalannya sempit, berarti pakainya banjarnya sedikit. Jika jalannya lebar, rata-rata hanya 1-3. Tapi tidak menutup kemungkinan jika posisinya ratusan, bisa jumlahnya banyak ke belakang. Jadi fungsinya untuk membawa kompi itu biar tertata rapi. Bisa 3 banjar, bisa 4 banjar, 5 banjar, menyesuaikan dengan kontur lapangan. Begitu. Terima kasih. Bagaimana cara memberikan aba-abanya? Komandan akan menyampaikan. Untuk jarak tetap 3 langkah, 4 langkah dari komandan. Ya. Perhatian, komandan dalam memberikan aba-aba posisinya siap, pandangan ke depan, sama dengan sikap sempurna, mengarah ke sumber suara. Mengarah ke pasukannya. Verbal. Supaya pesan itu tersampaikan pada peserta didik maupun pasukan. Penjas 2020, 3 banjar kumpul. Nanti akan dijawab oleh pasukan. Siap, 3 banjar kumpul. Disaut kembali oleh komandan dengan menyampaikan, laksanakan atau kerjakan. Nah, jadi ada penekanan. Kerja! Laksana! Disaut kembali oleh pasukan sesuai dengan verbal yang dikopi dari pimpinan. Kerjakan, jawab kerjakan. Laksanakan, dijawab laksanakan. Lalu untuk berkumpul bagaimana? Disepakati jaraknya gak jauh-jauh dulu, namanya pembelajaran. Anggap aja berkumpulnya 10 langkah. Kanan gitu. Setiap 10 langkah selesai. Deng 1, 2, 3, 4, 5. Oh, masih 5 lagi persiapan untuk meluruskan barisan. 7, 8, 9, 10 poros bagian kanan belakang untuk memberikan petunjuk dengan instruksi. Lurus. Lurus. Ulang, saya hitung lagi. Lurus. 1, 2, tutup, sikap sempurna. Sehingga saat apa lurus tersebut, pasukan sudah lurus untuk melakukan gerakan istirahat. Demikian arahan untuk berbanjar dan berhimpun. Sikap lari. Lari maju. Jalan. Gerak. Lari maju. Jalan. Langkah biasa. Jalan. Gerak. Penjas 2020. 1 bersaf. Kumpul. Siap. 1 bersaf. Kumpul. Laksanakan. Laksanakan.
Perhatian. Berimbun. Mulai. Terus. Selesai. Perhatian. Penjas 2020. Satu Banjar kumpul. Siap. Satu Banjar kumpul. Laksanakan. Laksanakan. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Sukowahono selaku pengampu mata kuliah Tata Upacara Bendera dan Peraturan Baris Berbaris menyampaikan untuk menjaga social distancing terkait wabah coronavirus ini, dengan harapan pembelajaran dialihkan ke online ya. Dalam hal ini saya menyampaikan banyak kekurangan dalam proses pembelajaran apabila tidak sesuai dengan peraturan Panglima maupun juknis yang ada, karena semata-mata hanya untuk mempermudah dalam penyampaian pada peserta didik. Tujuan dilaksanakan pembelajaran Tata Upacara Bendera dan Peraturan Baris Berbaris adalah mencetak sumber daya manusia yang nantinya sebagai sosok yang patut untuk ditiru, tegas dalam mengambil sikap secara tepat, karena memang dituntut ya, seorang komandan dalam memberikan arahan harus jelas, sehingga para murid atau peserta didik maupun anggotanya tidak ragu dalam melaksanakan tugas. Jadi bukan semata-mata pembelajaran ini hanya untuk ketegasan dalam gerak. Yang paling utama adalah pada personalitinya, attitude-nya. Karena modal awal kita dalam pembelajaran adalah kepribadian. Bila seseorang menjalankan segala sesuatu secara disiplin, hasilnya akan stabil dan mungkin ada potensi ke progres, perubahan ke arah yang lebih baik. Karena sistematisnya disiplin, tertata rapi, manajerial, waktu dipertimbangkan. Itu dari konsep tujuan pembelajaran. Untuk tata laksana, semoga video yang saya sampaikan dalam gerakan-gerakan bisa bermanfaat. Saya mengacu pada peraturan Panglima terkait Tata Upacara Bendera dan Pasukan Baris Berbaris atau Peraturan Baris Berbaris. Jadi kita tidak keluar konteks terlalu jauh. Walaupun acuannya terhadap peraturan Panglima, tapi nanti dalam arahannya lebih disederhanakan lagi, karena arahnya nanti ke sekolah-sekolah. Karena lulusan Penjas nantinya akan ke SD, SMP dan SMA. Dan untuk tingkat ketegasan mesti tidak sebaku peraturan Panglima, karena dari segi fisiologisnya sudah berbeda. Untuk daya tangkapnya pun juga sudah berbeda. Alhasil saya mengambil kesimpulan dan mengambil langkah untuk menurunkan tingkat intensitas tempo dan ketukan birama menjadi lebih lambat dalam simulasinya. Semoga stakeholder maupun review para penonton video ini bisa mengambil hikmah dari pembelajaran video yang saya buat. Semoga bermanfaat ke depannya. Bravo olahraga, bravo Indonesia. Jayalah negeriku. Jaya di darat, di laut dan di udara.